Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, detik-detik terakhir dunia akan terjadi. Dan itu terjadi sebelum kiamat tiba. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 85. Suatu hari, bumi akan hancur, langit akan terbelah, gunung-gunung berterbangan seperti bulu, dan manusia berhamburan seperti laron. Tapi sebelum itu tiba, dunia akan mengalami fase-fase besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bagian pertama, dunia dalam fitnah. Hampir saja fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita menimpa umatku. Seseorang di pagi hari beriman, namun di sore hari ia menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim. Pada masa menjelang kiamat, dunia tidak serta-merta hancur, namun ia merangkak menuju kehancuran. Perlahan, tapi pasti, dengan dosa-dosa manusia sebagai bahan bakarnya. Manusia mulai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai dunia, takut mati, dan meninggalkan akhirat. Fitnah melanda dari segala penjuru. Fitnah politik, pemimpin yang berkhianat kepada rakyat. Ada fitnah harta, riba dianggap halal, suap menjadi suatu kebiasaan. Fitnah wanita, aurat diumbar, zina dianggap biasa, dan fitnah-fitnah lainnya. Akan datang suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Bumi pun mengeluh, gunung berguncang, laut-laut meluap, dan langit pun mulai menghitam. Tanda-tanda kecil kiamat mulai bermunculan. Bagian kedua, tanda-tanda kecil yang sudah nyata. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda besarnya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum itu, tanda-tanda kecil datang terlebih dahulu. Bahkan banyak yang telah kita saksikan saat ini. Ilmu agama diangkat, ulama wafat satu demi satu. Masjid yang megah, tapi kosong dari kekhusyukan. Pemimpin diangkat dari orang-orang bodoh. Lisan lebih tajam dari pedang. Hujatan, caci maki, dan hoax tersebar luas. Di antara tanda hari kiamat, ilmu agama berkurang, kebodohan merajalela, zina-zina merajalela, dan minuman keras diminum secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mata dunia buta, namun hati orang beriman mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda akhir zaman? Bagian ketiga, kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan muncul di suatu tempat di timur. Disebut dalam hadis sebagai Khurasan. Dia seorang pria buta sebelah. Tertulis di dahinya Kaf Fa Ro, kafir, yang dapat dibaca oleh setiap orang-orang mukmin. Dajjal membawa surga dan neraka. Apa yang ia klaim sebagai surga sejatinya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjalan di muka bumi dalam waktu yang singkat,
menjelajah seluruh dunia kecuali dua kota, Mekah dan Madinah. Ia akan menyesatkan manusia dengan mukjizat-mukjizat palsu, menurunkan hujan, menghidupkan orang-orang mati, mengubah gurun jadi kebun. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap selesai sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab-azab kubur, dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Bagian keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Ketika dunia berada dalam puncak fitnah Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penolong yang telah dijanjikan, Nabi Isa alaihissalam. Ia akan turun di Menara Putih di Damaskus, Syam, dengan mengenakan dua pakaian berwarna kekuningan, rambutnya meneteskan air, seolah baru saja mandi. Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin dan membunuh Dajjal di gerbang Lut, Palestina. Setelah itu, Islam kembali berjaya. Salib-salib dihancurkan, babi dibunuh, dan hanya Islam yang menjadi satu-satunya agama. Bagian kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada satupun mampu melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku, yaitu orang-orang mukmin, ke Bukit Tur." Hadis riwayat Muslim. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa barbar, ganas, jumlahnya sangat besar, yang dulu dikurung oleh Zulkarnain di balik tembok besi. Setelah tembok itu hancur oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dikeluarkan dan menyebar kehancuran-kehancuran di muka bumi. Air sungai yang diminum sampai kering, gunung dihancurkan, manusia dibunuh tanpa ampun. Umat beriman bersama Nabi Isa naik ke gunung untuk berlindung. Mereka berdoa selama hari-hari yang sangat panjang. Akhirnya, Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan cacing kecil di leher-leher mereka. Setelah mereka mati, bumi kembali dipenuhi bangkai dan bau busuk. Bagian keenam, damai sebelum kehancuran total. Setelah itu, dunia kembali damai untuk sesaat. Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia penuh keadilan. Hewan-hewan buas hidup damai bersama manusia. Tak ada kebencian, tak ada kekerasan. Namun, waktu damai ini hanyalah masa transisi, karena akhir dunia sudah sangat dekat. Lalu Allah mengirim angin lembut dari arah Yaman. Angin ini masuk ke lubang-lubang hidung dan mencabut ruh setiap orang-orang beriman. Yang tersisa hanyalah orang-orang kafir, durhaka, dan pendosa. Setelah dikeluarkannya Ya'juj dan Ma'juj, setelah itu adalah tanda-tanda matahari terbit dari arah barat. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kabut, dukhan. Lalu adanya dabbah, binatang besar yang bisa berbicara. 3 longsor di timur, barat, dan jazirah Arab. Ada juga tanda-tanda yang lainnya. Api dari Yaman menggiring manusia ke mahsyar. Angin lembut mencabut roh mukmin. Tiupan sangkakala pertama. Allah berfirman, "Ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka mereka terkejut, semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki." Al-Quran Surat An-Naml ayat 87. Dan pada tiupan sangkakala dan hancurnya segalanya, Israfil meniup sangkakala,
gunung meledak, laut mendidih, langit terbelah, seluruh makhluk pun mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup kita. Namun, apakah kita sudah siap? Kini kita hidup zaman fitnah, zaman akhir. Tanda-tanda kecil sudah nyata adanya. Yang besar menunggu giliran. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kembali ditanyakan, apakah kita siap? Siapa yang mengingat hari akhir, maka dunia menjadi ringan baginya. Ali bin Abu Thalib. Semoga video kali ini dapat memberikan kita wawantian agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.